Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Asisten Hilmi Arasya. Di video kita kali ini, mari kita intip sedikit tentang Pulsar 250 ya. Siapa tahu masih ada yang penasaran dengan motor ini. Bajaj Pulsar 250 ini mulai diperkenalkan oleh Bajaj Auto India pada awal tahun 2022 kemarin. Pulsar 250 ini digadang-gadang akan menggantikan kedudukan Pulsar 220 yang selama ini telah menduduki singgasana tertinggi di keluarga Pulsar. Bajaj Pulsar 250 ini ditawarkan dalam dua jenis varian. Varian yang pertama adalah Pulsar F250 dan kedua adalah Pulsar N250. Perbedaan yang paling mencolok di antara kedua motor ini dari desain atau model luarnya, yaitu Pulsar F250 dilengkapi dengan hall fairing, sementara untuk N250 tanpa hall fairing layaknya motor naked tulen. Sementara dapur pacunya masih sama persis, di mana Pulsar 250 ini memiliki kubikasi mesin sebesar 249,07 cm3 dengan konfigurasi silinder tunggal 4 tak, SUHC, 2 katup, injeksi, dan berpendingin oli. Konfigurasi mesin yang digunakan benar-benar mirip dengan Bajaj Pulsar 220. Mesin dengan sistem transmisi 5 percepatan ini sanggup mengeluarkan tenaga sebesar 24,5 tenaga kuda pada 8.750 rpm dan torsi puncak 21,5 Nm pada 6.500 rpm. Memang untuk power yang dihasilkan motor ini tidak terlalu istimewa ya. Dan itu dikarenakan konfigurasi mesin dan teknologi mesin yang digunakan masih sama persis dengan konfigurasi mesin yang dipakai oleh Pulsar 220. Seperti tujuan awal diluncurkannya Pulsar 250 ini untuk mengambil alih tahta dari Pulsar 220. Seandainya konfigurasi mesin dan teknologi yang disematkan di Pulsar 250 ini sama persis dengan yang telah digunakan di Pulsar NS200, sudah pasti power yang dihasilkan akan jauh berbeda. Dan sudah pasti akan menjadi ancaman besar bagi saudara kandungnya sendiri, yaitu Bajaj Dominar 250 dan akan menjadi rival kuat KTM 250. Lanjut kita bahas desain luarnya ya. Pulsar 250 ini dibekali pengereman yang sangat mumpuni untuk kelas 250 cm3, di mana 300 mm di depan dan 230 mm di belakang. Juga telah dilengkapi dengan teknologi anti-lock braking system atau ABS. Untuk suspensi depan masih menggunakan teleskopik biasa. Dan monoshock belakang yang masih sama persis dengan kepunyaan Pulsar NS200, lampu depan proyektor dengan DRL di bagian atas, dan LED kembar untuk stop lamp-nya. Untuk Pulsar F250 menggunakan setang jepit seperti Pulsar 220. Dan untuk Pulsar N250 menggunakan stang lebar yang masih sama persis dengan kepunyaan Pulsar 200 generasi pertama. Pulsar 250 ini menggunakan speedometer gabungan antara analog dan digital ya, walaupun masih mirip-mirip dengan Pulsar terdahulu.
Tetapi speedometer Pulsar 250 ini memiliki model dan bentuk yang lebih slim dan sporty dibanding kepunyaan pulsar-pulsar terdahulu. Dengan kubikasi mesin yang lebih besar, Pulsar 250 ini juga memiliki torsi yang cukup liar, walaupun bobotnya mencapai 165 kg, sepertinya lebih cocok dijadikan motor petualang atau motor untuk perjalanan jauh, karena sudah pasti akan dengan mudah melahap tanjakan dan cuaca yang random. Dan jika Pulsar 250 ini hadir di Indonesia, kemungkinan besar akan menjadi motor yang lebih gendut, karena warga Indonesia lebih suka menambah aksesoris-aksesoris berpetualang dan perlengkapan touring, layaknya Pulsar 220. Jadi sudah jelas ya, motor ini dihadirkan bukan untuk pecinta kecepatan, melainkan hanya untuk mengambil alih tata raja yang selama ini telah dinikmati oleh Pulsar 220, dan motor ini bukanlah pengganti Pulsar NS200. Seperti sebelumnya, walaupun Pulsar NS200 memiliki power yang lebih besar dibandingkan dengan Pulsar 220. Tetapi tahta raja tetap dipegang oleh Pulsar 220 hanya karena kubikasi mesin yang lebih besar dibanding Pulsar NS200. Dan saat ini, tahta raja telah diambil alih oleh Pulsar 250 ini. Dengan kubikasi mesin yang jauh lebih besar dari NS200 dan 220, mau tidak mau Pulsar 250 ini telah memenuhi syarat untuk menjadi the king of Pulsar, yaitu dengan kubikasi mesin yang jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Walaupun banyak orang yang merasa kecewa dengan kehadiran Pulsar 250 ini, tetapi Bajaj berhasil menarik minat konsumen dengan cara tetap merilis dan menghadirkan Pulsar 250 ini dengan tata sang raja. Terbukti untuk saat ini, Pulsar 250 telah berkeliaran hampir di setiap penjuru India. Dan untuk saat ini, telah hadir generasi Pulsar terbaru yaitu Pulsar F160 dan Pulsar N160, menjadi bukti bahwa data spesifikasi mesin tidaklah begitu berpengaruh untuk warga India. Intinya, asal Pulsar pasti laris manis. Gak kerasa ya kita sudah berada di ujung durasi video. Mungkin seperti itulah pembahasan singkatnya tentang Pulsar 250 dari saya. Semoga tambah semangat dalam merawat pulsarnya ya guys. Buat yang masih setia dengan pulsarnya, bisa isi kolom komentar ya. Salam 1, 2, dan 3 busi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Saya Asisten Hilmi Arasya undur pamit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.